Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan dan ta'lim kita di subuh kali ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa merahmati, menyayangi dan membimbing kita untuk menata aktivitas kita sehingga seluruh apa yang kita kerjakan dinilai sebagai ibadah terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwanya, dimantapkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, dilembutkan oleh Allah hatinya untuk bertaubat dan kembali meniti jalan yang benar, hayatan thayyibah, dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu, mari kita berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang terbaik yang telah Allah curahkan kepada kita berupa rahmatnya, baik berupa fisik kita, tenaga, kemudian pikiran kita dan juga hati kita, untuk sama-sama meningkatkan ibadah yang terbaik dan ditopang oleh pengetahuan yang kuat. Untuk itu kita akan mencoba meneruskan pembahasan kita dari pertemuan yang lalu dengan materi pengayaan terlebih dahulu di subuh kali ini tentang apa yang telah kita pelajari dari pokok-pokok iman yang terkait dengan bab akidah. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan simpul yang kedua, yaitu tentang bagaimana mengenal malaikat dan segala yang terkait dengannya, yang dengan itu diharapkan dapat mensupport keadaan diri kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita belajar untuk mengetahui, ingat itu baik-baik ya, bukan untuk menghafalkan ini jumlah malaikat sekian yang bertugas di langit seperti ini, yang bertugas kemudian terkait dengan kehidupan kita begini, tidak. Tapi pelajaran ini mesti membangun kesadaran pada diri kita bahwa ada bagian-bagian dari kehidupan kita itu yang memang keseluruhannya dinilai, keseluruhannya disaksikan, dan semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana misi kita dituntaskan di muka bumi ini, bagaimana cara kita kemudian meningkatkan ibadah dan menyempurnakan tugas yang Allah berikan kepada kita sampai kembali kepada Allah. Karena itu mari kita sedikit untuk melakukan pengayaan. Setelah itu saya akan coba sempurnakan dulu bahasannya sampai kita mendapati ragam tampilan malaikat yang dihadirkan dalam Al-Quran, kemudian lawannya seperti apa, lalu kita bisa berpindah kepada simpul yang ketiga sampai menyelesaikannya dengan simpul yang keenam insyaallah. Baik, di pertemuan kali ini saya akan coba menegur dulu, menyapa teman-teman yang ada terhubung di Zoom ya. Karena itu yang di YouTube yang tersambung lewat channel Ali Hidayat Official dan telah masuk kepada sistem Mira, harap segera diaktifkan akunnya sehingga dalam sistem kita dialog ini kita bisa terhubung dan berdiskusi. Insya Allah di awal bulan depan untuk diskusinya pengayaan ya di bulan Desember nanti, dan selanjutnya nanti akan terhubung lewat zona wilayah gitu ya. Kita akan coba petakan. Jadi kita tunggu sampai data bulan ini terakhir masuk ya, berapa banyak, nanti kan database-nya akan terkumpul, tinggal dibagi kepada per wilayah. Nanti saat Zoom itu ya kita bisa petakan berdasarkan zonasi masing-masing. Bismillah, saya izin untuk menyapa dulu kawan-kawan yang ada di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di Zoom, keluarga besar Mira. Baik, saya ingin mencoba untuk mengetahui dulu, ada yang terhubung dari Aceh terlebih dahulu. Dari Aceh ada? Boleh memberikan tanda raise hand atau tanda yang mudah dikenali oleh admin sehingga bisa disambungkan kepada kami atau saya di sini. Dari Aceh ada? Baik. Belum ada informasi. Ada yang raise hand? Boleh angkat tangan? Baik, admin saya nanti akan menyambungkan. Baik. Kemudian
Dari ada yang angkat tangan? Dari Banten. Oh, baik. Kita kemudian teruskan dulu Aceh ke Sumatera. Sumatera Utara ada Sumatera Utara? Ya, Medan dan sekitarannya. Sini ada Sumatera Selatan. Baik. Kemudian Sumatera Barat ada? Sumatera Barat? Ada Sumatera Barat ada. Ada. Boleh Sumatera Barat dengan siapa ini? Bismillah. Dengan siapa admin? Rivaldo. Mas Rivaldo. Baik, boleh dihubungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhil Karim, apa kabar? Kaifa halukum? Alhamdulillah, nabi khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum di mana di Sumatera Baratnya? Kabupaten Padang Pariaman, Ustaz. Di Padang Pariaman, Masya Allah. Yang pertama izinkan kami turut mendoakan semoga antum dan keluarga dan saudara-saudari kita tercinta di Sumatera Barat pada umumnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan diberikan bimbingan terbaik serta juga terjalin kebaikan-kebaikan, kerukunan di antara kehidupan bermasyarakat insyaallah. Demikian bagi seluruh saudara-saudari kita di Indonesia juga pada umumnya dan semoga kita dipersatukan dalam kebaikan. Baik, saya mohon izin untuk bisa melakukan pengayaan ya dengan akhi kita Rivaldo Rahman. Masya Allah, hidayatnya sudah mirip-mirip kita ya. Baik, aktivitas antum apa? Belajar, Ustaz. Belajar di mana, di kampus atau di mana? Di kampus UIN Imam Bonjol Padang. Masya Allah, alhamdulillah. Jurusan apa? Fakultas Syariah Perbandingan Mazhab. Perbandingan mazhab. Alhamdulillah. Semester berapa sekarang? Semester 5, Ustaz. Semester 5. Berarti ada berapa semester lagi? 8. 8 semester, kebanyakan. 3 semester lagi ya. Totalnya kan 8 semester, 4 tahun ya. Ya, mudah-mudahan diselesaikan dengan baik insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, berapa jumlah malaikat yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Saya kurang bisa mendengar dengan baik. Sinyalnya agak terputus. Iya, ada 4, Ustaz. Ada 4 yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Jumlah keseluruhannya ada berapa? Yang kita bahas baru 4. Iya, ada 4. Ya, yang kita bahas baru 4. Berapa jumlah total keseluruhannya? Semua malaikat yang bertugas di langit dan bumi ada berapa jumlahnya? Ada 10. Baik, itu tebak-tebakan atau emang sudah dilihat? Tebak-tebakan. Nah, kalau kita sedang belajar dengan saya nggak boleh tebak-tebakan ya. Kita lihat dan kita ambil manhaj. Nah, ini untuk yang guru saya ajarkan juga kepada saya ya, supaya kita menambah pengetahuan dan keberkahan di dalamnya. Jadi kalau kita ragu terhadap sesuatu atau kita belum mengetahuinya, nah ini yang guru saya ajarkan, saya bisa sampaikan lagi kepada antum dan bisa kita praktekkan sama-sama. Ada di petunjuk di malaikat yang ini diterapkan oleh para sahabat. Ya, di petunjuk malaikat itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-32. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 32. Nah, ini kalau nanti antum di kuliah belajar, termasuk teman-teman sekalian yang terhubung di YouTube dengan kita semua dan para mahasiswa Mira. Nah, ini salah satu yang diajarkan oleh Al-Quran di antara adab kita dalam menuntut ilmu, dan ini berkahnya banyak sekali dan disebut oleh para ulama bagian dari pengetahuan. Ya, apa itu? Yaitu kalimat malaikat saat dikonfirmasi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan mereka mengakui belum mengetahuinya. Maka jawabannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya kan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalimat yang pertama itu subhanaka la ilma lana, itu kan ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengakui ya kelemahan diri kita sebagai hamba yang memang diberikan oleh Allah ilmu itu sedikit. Ya, termasuk kami juga diajarkan demikian. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra
Ya, boleh nanti Mas Rivaldo juga catat Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kan? Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang roh, kan? Katakan urusan roh itu urusan Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun menyandarkan pengetahuannya kepada Allah, kan? Kemudian setelah itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan informasi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit pun itu luar biasa gitu kan. Nah, tapi bagaimana sedikit ini menjadi berkah? Di antara yang sedikit itu supaya menjadi berkah dan Allah tambahkan pengetahuan kepada kita, ada rumus nih di Al-Qur'an. Jadi kalau kita hadirkan rumus ini, Allah tambahkan cepat tuh dan tanamkan dalam jiwa kita. Apa rumusnya? Pertama, sandarkan setiap pengetahuan itu kepada Allah, kepada pemiliknya. Ya, bagaimana caranya? Kita contohkan malaikat, subhanaka la ilma lana, itu kan, kita mengembalikan semua pengetahuan itu kepada Allah. Nah, kemudian yang paling menarik apa? Setelah kita mengakui bahwa diri kita hanya diberikan sedikit, kita tidak mengetahui, illa ma'allamtana, kita mohon kepada Allah untuk diajarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat baik. Dan ini kemudian ditangkap betul oleh para sahabat ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimatnya dibentuk dengan sangat singkat tapi padat. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini ada satu bagian dari pengetahuan disebut oleh para ulama. Jadi begitu kita misalnya mendapat pertanyaan, kemudian kita meragukan jawabannya, ragu atau kita belum mengetahuinya, maka kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini bukan sekedar kalimat penyandaran ilmu kepada Allah dan pengakuan kita akan kelemahan kita, tapi juga harapan untuk ditambahkan pengetahuan. Karena itu setiap kali sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Nabi memberikan info. Nah, itu keberkahannya, ya. Yang pertama itu yang ingin kita coba bagi, dan ini satu hal yang sangat besar ya digambarkan kepada kita oleh Al-Qur'an. Karena itu ketika ayat 32-nya itu disampaikan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya innaka antal alimul hakim. Kemudian qala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian langsung memberikan pengetahuan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, kan? Maka keluarlah kemudian informasi-informasi, malaikat menjadi tahu, kemudian hamba menjadi tahu dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang sangat penting nanti untuk manhaj thalabul ilmi, manhaj dalam menuntut ilmu. Ini yang guru saya juga ajarkan kepada saya demikian. Jadi begitu kita kemudian ingin mendapatkan tambahan pengetahuan, hadirkan nuansa itu, suasana demikian, mohon kepada Allah, nanti ada terjadi percepatan tambahan pengetahuan dari sisi mana saja yang Allah berkehendak memberikannya kepada kita. Baik, jumlah malaikat keseluruhannya, baik yang bertugas di langit ataupun di bumi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jelas ya? Tidak ada yang mengetahui seluruh jumlahnya kecuali Allah. Itu ada di Quran surah Al-Mudaththir. Masih ingat ya? Surah Al-Mudaththir yang pernah saya sampaikan, surah keberapa? Surah ke-74 ya, ketika Allah menyampaikan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa illallah, kan? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui, kan, jumlah para malaikat itu yang menjadi bagian dari yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi tidak ada yang mengetahui seluruh jumlah malaikat. Itu junud di sini diartikan malaikat, ya. Di terjemahan kan diartikan prajurit-prajurit, karena ada beberapa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang beriman, mensupport orang-orang beriman, ya, dalam setiap keadaan. Nanti ada yang mendampingi dalam berkehidupan, ada yang menurunkan rezeki, ada yang ketika diganggu, ya, dikirimkan oleh Allah penolong langsung dari malaikat yang tidak bisa terlihat, seperti dalam masa-masa jihad dan sebagainya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, gitu kan? Ini yang pertama. Kemudian dari yang tidak diketahui itu begitu banyak jumlahnya, dibagi menjadi dua tugas utama. Ya, ada yang bertugas di langit, ya kan? Contoh yang bertugas di langit itu ada yang terkait dengan zikir, tasbih, tahmid, ya, takdis, Al-Baqarah ayat ke-30, ada yang terkait dengan di arash, gitu kan? Ada yang terkait dengan aspek-aspek lain. Nah, ada yang terkait juga berkelindan dengan kebutuhan kita untuk mensupport kebutuhan kita sebagai manusia yang bertugas untuk beribadah. Baik nanti disupportkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menurunkan wahyu ataupun nanti pada manusia pada umumnya. Nah, itu berapa jumlahnya, Mas Rivaldo, yang terkait dengan tugas kita untuk beribadah? Ada 4 yang telah kita pelajari. Bagus. Betul. Karena 4 baru kita pelajari, kan? Baik, yang selebihnya belum kita pelajari. Jadi kalau Anda jawab 10, saya akan kejar itu 10-nya. Baik, yang 4 itu siapa saja? Ini malaikat Jibril. Kemudian Mikail. Kemudian Israfil.
Israfil, Israel. Baik. Dari mana tahu nama-namanya? Yang tiga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-98. Tiga atau dua? Dua. Dua. Siapa itu? Jibril, kemudian Mikail. Baik. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril. Aduwwan lillahi wa malaikatihi. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Baik. Baik. Bagus. Aulil kafirin. Baik, Masya Allah. Kemudian Israfil ditemukan di mana? Israfil ditemukan di hadis riwayat Abu Daud. Baik. Nomor hadis 176. Kemudian baik, riwayat dari Sayyidah Aisyah ya, radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang bagaimana salat malamnya Nabi. Nabi menjawab dengan Sayyidah Aisyah menjawab dengan mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun di kesempatan malam, kemudian beliau membuka doa istiftahnya dengan mengatakan apa? Apa kalimatnya? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Baik ya, di situ ada Jibril, Mikail, kemudian Israfil. Adapun yang keempat ya, Israel. Israel itu dari mana dapatnya? Dari Al-Quran atau dari mana? Dari Al-Quran, bukan dari kisah Israiliyat. Baik, Israiliyat. Baik. Apa di antara kitab yang menyampaikan kepada kita nama Israel? Kitab Contoh Al-Ba'ts wan Nusyur ya, karya Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Ba'ts wan Nusyur. Baik, itu riwayat dari Israiliyat ya, termasuk yang dihimpun oleh penulis kitab Al-Bahrul Muhit ya, Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi menyampaikan informasi bahwa itu Israiliyat. Baik, adapun di Al-Qur'an disebut dengan namanya apa? Al-Malakul Maut. Baik, Malakul Maut. Itu ada di surat apa? Di surat As-Sajdah ayat ke-11. Ayat 11. Baik, boleh tahu bunyinya seperti apa? Qul yatawaffakum malakul maut alladzi ukkila bikum. Baik, tsumma ila rabbikum turja'un. Baik, bagus sekali. Kenapa disebut malakul maut di situ? Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk memberikan pesan agar kita mempersiapkan diri tanpa dengan tidak bermaksiat. Baik, agar kita mempersiapkan diri dengan semangat menunaikan ibadah, waspada juga suatu saat kita akan pulang dan menghindari maksiat dalam kehidupan. Baik, bagus sekali. Terima kasih ya akhi, saudaraku Mas Rifaldo Rahman Hidayat. Masya Allah, semoga Allah berkahi Anda dan keluarga dan memantapkan pengetahuan untuk diteruskan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Baik, dari Sumatera Barat kita ke Sumatera Selatan. Bismillah, Assalamualaikum. Sumatera Selatan, ada yang dari Sumatera Selatan, dari Palembang dan sekitarannya? Ada? Ikhwan dulu, ikhwan. Yang laki-laki dulu. Bismillah. Ada Pak Ahmad Bakri. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah. Antum berada di mana saat ini? Di Palembang, Ustaz. Di Palembang. Palembangnya di mana? Di Kelten, Ustaz. Alhamdulillah. Pertama izin mendoakan semoga antum dan keluarga senantiasa dirahmati, disehatkan dan dijaga istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada saudara-saudariku di seluruh wilayah Palembang khususnya ataupun Sumatera Selatan pada umumnya, semoga Allah mudahkan juga untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan terjalin kebaikan-kebaikan dalam berkehidupan bermasyarakat juga berbangsa bernegara. Baik, izin saya bertanya, baik, kita di bahasan yang kedua tentang simpul iman, yaitu beriman akan adanya malaikat dan segala yang terkait dengan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Pertanyaan saya, kenapa disebut dengan malaikat? Disebut dengan malaikat karena Kita mulai dengan ini dulu. Malaikat itu bentuknya tunggal atau jamak? malaikat jamak, Ustaz.
Jama. Bentuk tunggalnya apa? Malak. Malak. Betul, baik sekali. Malakun. Malak. Malak. Tahu dari mana malak bentuk tunggalnya? Boleh diberi contoh di Al-Quran? Ya, kita temukan di As-Sajdah misalnya ya, yang terkait dengan malaikat langsung, Quran surah 32 ayat 11 ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan setiap kalian yang berjiwa akan diutus satu malaikat membawa maut, ya kan? Nah, itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya disebut dengan malaikat. Baik, dari nama ini malak dan jamaknya malaikat memberikan kesan kepada kita, ada makna apa di dalamnya? Bahwa dia merupakan apa? Membawa misi. Baik, bagus sekali membawa misi. Baik, dari siapa misinya dibawa? Dari Malik Ustaz. Dari Malik. Siapa Malik di situ? Allah Ustaz. Allah. Tahu dari mana Allah itu punya sifat Malik? Dari Allah Malikul Kudus. Malikul Kudus. Baik. Baik. Juga kita bacakan setiap hari, ya kan? 17 kali kita baca dalam sehari dalam sholat. Malik yaumiddin, ya kan? Qulillahumma malikal mulki, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian malikin nas. Jadi Allah Malik yang maha menguasai segalanya. Malik raja dari segala raja-raja, itu kan? Yang menguasai segalanya, maha atas segala sesuatu. Memberikan kewenangan kepada satu makhluk yang dengan kewenangan itu dia membawa misi yang terkait dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal kata dari malaka yamliku, itu kan? Ya, pemiliknya itu Malik atau Malik dengan maha segalanya. Itu kan kalau manusia memiliki sedikit disebut dengan milkun, kalau bagi Allah mulkun. Ada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk surah keberapa? Surat ke 9. Ah, 9 Ustaz. baik, coba kita lihat 65 atau 66. Insyaallah. 65 atau 66? 6 Ustaz. Ah, bukan, 67 ya. 67. 65 Talak, 66 At-Tahrim, 67 Al-Mulk. Alhamdulillah, ya kan? Ah, baik, itu Al-Mulk. Allah Malik kemudian memberikan kewenangan kepada satu makhluk tertentu untuk membawa misi. Di antara misinya mensupport ya manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka makhluknya disebut dengan malak, jamaknya disebut dengan malaika. Baik, saya ingin sampaikan dulu pertanyaan selanjutnya. Malaikat diciptakan dari bahan dasarnya apa? Cahaya Ustaz. Cahaya nur, bagus sekali. Nur tahu dari mana? Dari Quran surat Gak ada di Quran. Allah menurut Ya, itu terkait dengan Allah. Ya, Allah pemilik segala dari cahaya. Cahaya di atas cahaya. Allah nurus samawati wal ardh, surah An-Nur. Baik. Kalau malaikat ditemukan di mana? Tadi saya sampaikan ke Mas Rivaldo dari Sumatera Barat, ada kaidah yang diajarkan malaikat. Kalau kita ragu, apa jawabannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, ada dalam hadis. Ya kan? Ada dalam hadis. Hadisnya hadis riwayat siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kan? Menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Hadis ini ditemukan di mana? Afan Ustaz, pas yang itu kemarin 2 hari nggak ngikutin Ustaz. Baik, belum ditemukan. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba gali kembali ya. Baik, nanti di review ya di pelajaran yang sebelumnya ya. Malaikat ditemukan diciptakan dari cahaya, nomor hadis 2996. Nanti kita bisa dicek di sebelum yang kemarin ya. Nanti dicek PR buat antum ya. Nah, akan ditanya kembali oleh admin Pak Ahmad Bakri, dapat PR tentang malaikat diciptakan dari cahaya, dalilnya dari apa ya, hadisnya hadis riwayat siapa, di kitab apa, nomor hadis berapa. Tadi bocoran nomornya udah saya sampaikan. Baik, Nabi SAW menyampaikan, ini saya bacakan terjemahannya, nanti dicek kemudian hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang nyala-nyala, sedangkan kalian manusia diciptakan dari berdasarkan sifat yang nampak atau karakter yang ada pada diri kalian. Ya kan? Nanti bisa dicek di ta'lim yang sebelumnya. Kalau sifat malaikat, sifat bawaannya apa? Takwa Ustaz. Bertakwa. Tahu dari mana? Wallahu a'lam. Baik, nggak apa-apa, supaya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita nanti bisa menggali ya satu-satu, terus untuk memantapkan, ini kan pengayaan ya, ya pengayaan.
Itu sifat takwa itu cenderungnya mengerjakan apa? Amal soleh Ustaz. Amal saleh, kebaikan. Baik, jadi kalau semuanya takwa ada potensi maksiat nggak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Kalau semua takwa, ingat ya, nah malaikat itu sifatnya takwa karena itu nggak ada potensi maksiat. Isyaratnya ditemukan di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6 di akhir ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Bagus sekali Pak Ahmad Bakri. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ingat PR-nya. Nanti akan dikontak oleh admin. Baik ya. Dan diingatkan. Tolong dicatat ya admin ya teman-teman. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke ujung sebentar. Saya ingin lompat sedikit ke Papua. Ada dari Papua? Dari Papua ada? Bismillah, boleh angkat tangan? Saudara kita dari Papua. Mas Ariandi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariandi dari Papua. Dapat terdengar jelas suara saya? Alhamdulillah. Antum di mana di Papuanya? Di Timika, Masya Allah. Alhamdulillah. Izinkan kami mendoakan mudah-mudahan antum, keluarga, dan saudara-saudariku yang berada di Papua senantiasa disehatkan, diberkahi, dan diberikan kebaikan-kebaikan dalam beraktivitas. Dan semoga kita juga dijadikan saling mencintai, ya, khususnya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, memakmurkan negeri tercinta, dan dengan itu semoga kehidupan kita damai, tentram, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas Ariandi, izin saya akan melakukan satu pengayaan dari materi kita. Baik, ada simpul-simpul yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah. Sehingga dengan belajar dan mengikat simpul itu, keyakinan kita menjadi kuat, kemudian kita juga semangat untuk menunaikan ibadah. Ya. Nah, saya ingin bertanya, simpul-simpul itu ada berapa simpulnya? Ada 6. Kalau kita ikat dengan kuat, sehingga dengan kekuatan itu sulit dilepaskan, apa namanya? Aqidah. Bagus sekali. Nah, kalau kita kemudian telah mengikatnya dengan kuat sehingga menanamkan keyakinan tanpa ragu dalam jiwa kita. Keyakinan tanpa ragu itu disebut apa namanya? Iman Ustaz. Iman. Bagus sekali. Kalau iman itu kuat akan mendorong kita untuk berperilaku mulia, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Segala perbuatan baik yang diridhoi Allah, hasil dari dorongan iman disebut apa namanya? Amal soleh Ustaz. Amal saleh. Bisa tunjukkan kepada saya satu surah atau satu ayat dalam Al-Quran yang memberikan kesan kepada kita hubungan antara iman dan amal saleh. Di surat apa kira-kira? Kurang surah Al-Baqarah ayat 2 Ustaz. Al-Baqarah ayat 2. Bisa dibacakan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 3 Ustaz. Ayat 3. Baik, ketemu ayatnya. Bacakan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, imannya ada di dalam kalimat apa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi Bagus sekali. Amal solehnya apa? wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum. Baik, kalau saya ingin temukan kata iman langsung, kemudian amal soleh langsung, baik bentuknya amal soleh atau bentuk jama' amilus solihat. Kira-kira ada contohnya di surat apa? Quran surah Al-Asr Ustaz. Al-Asr. Baik, Quran surah Al-Asr surah 103. Bisa dibacakan? Langsung ayatnya Ustaz. Boleh? Dari awal? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati Baik. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakallah khair, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. 6 simpul itu apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama apa namanya? Iman kepada Allah Ustaz. Iman kepada Allah. Baik, di bahasan iman kepada Allah ada berapa pokok bahasan? Ada 8 Ustaz. Ada berapa pokok bahasan? Dalam pembahasan kita iman kepada Allah supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik, cara kita berinteraksi, kemudian cara mengenal Allah di sekitaran, di alam-alam semesta sehingga menghubungkan kita dengan Allah. Ada berapa pokok bahasan? Yang baru saya sebutkan? Ada 3, ingat ya. Dalam pembahasan iman kepada Allah ada 3 pokok bahasan utama. Ya kan? 1, pembahasan ilahiyat atau teologis.
yang menetapkan Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau nanti ada yang bertanya kepada antum, ya kan, kenapa antum pilih Allah sebagai Tuhan? Antum bisa jawab, ya. Nah, kalau dari dalil Al-Quran seperti ini, kalau secara logika seperti ini, itu bahasan teologisnya. Sudah saya terangkan, nanti silahkan digali penjelasan lebih dalam, ya kan? Baik, nanti kalau ditanya apa buktinya Allah sebagai Tuhan, ya, kita sudah sampaikan bagaimana perbandingan dengan Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan, gitu kan, di aspek yang lainnya. Kemudian selanjutnya, yang terkait dengan aspek penyembahan, ya, bagaimana kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepadanya, itu bahasan tersendiri. Dan yang ketiga, bagaimana membaca di situasi alam semesta ini, di langit, di bumi, dan beraktivitas kita yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya, dari 3 pembahasan ini, baik terkait dengan ilahiyat ataupun aspek rububiyat, kan, alam semesta dan sebagainya, ataupun asma wa sifat, nama-nama yang terkait dengan kita memanggil, memohon, beribadah kepada Allah, itu akan mengantarkan kita pada satu tujuan. Ya, semuanya. Jadi begitu kita beraktivitas, menatap segala hal sekitaran kita, bahkan pada diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, satu tujuan ini, puncaknya itu disebut apa namanya? Ma'rifatullah. Bahasa lainnya di Al-Quran disebut apa? Zikrullah. Zikrullah, ya, zikrullah. Jadi semua, kalau sudah kita mendapati rahasia di balik itu semua, menyadari itu semua, maka akan mengingatkan, menyambungkan kita kepada Allah. Nah, menyambungkan segala sesuatu, mengingat Allah, lihat langit-langit, lihat bintang gemintang, ingat Allah, gitu kan? Melihat orang tua, ingat bagaimana ini titipan dari Allah, kemudian kita berbakti dengan itu. Melihat anak-anak, ini titipan Allah, dan kita menyayangi mereka, dan sebagainya. Itu zikrullah, ya kan? Nah, ada dalilnya di Al-Quran, di surah apa? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 191. Baik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Baik ya. Itu dicatat baik-baik. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah tanamkan kekuatan, ingatan, pengetahuan, dan pendalaman. Antum apa aktivitasnya, Sri Andi? Baru lulus kuliah, Ustaz. Oh, kuliah di mana? Di Sulawesi kemarin. Ah, di Sulawesi. Kembali ke Papua. Di Papua sekarang apa mengajar? Belum kemarin sempat mengajar, tapi kembali kemarin di Sulawesi. Oh, baik, baik. Antum di kampus mana di Sulawesi? Di Mangposo. Baik, alhamdulillah. Ngambil jurusan apa? Syariah, Ustaz. Syariah. Rencana mau mengajar di sana? Insyaallah, Ustaz. Baik, mengajar di mana? Mengabdi di cabangnya di sini, Ustaz. Ah, baik, alhamdulillah. Umat muslim, alhamdulillah rajin di sana ibadah, mengaji. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada masjid, musola. Alhamdulillah sama, Ustaz, kayak di daerah-daerah lain. Baik, baik. Saudara-saudari kita di sana yang non muslim juga ada? Ada, Ustaz. Banyak? Ya, 50% begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Tolong nanti tetap dalam berkehidupan, ya, saling membangun kehidupan yang harmonis, ya, saling menyayangi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Antum ada makanan bisa berbagi, jangan lihat-lihat muslim atau non muslim, ya. Saling menghormati dan tampilkan akhlak mulia dari akhlak keislaman kita. Baik, nanti insya Allah kita akan follow up. Antum siapa? Ariandi akan dihubungi oleh admin, ya. Insya Allah untuk di follow up ke depan, mudah-mudahan nanti kita bisa berikan perhatian lebih jauh supaya tugas antum untuk berdakwah di sana juga bisa lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan bincangkan. Jazakumullah khair, semoga Allah rahmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya ingin terhubung agak lebih jauh lagi dari luar negeri. Siapa yang terhubung dengan kita di kesempatan kali ini? Kami ingin cek, silakan. Di mana yang terhubung? Ada dari admin? Dari mana? Dari Jepang? Ada dari mana lagi? Silakan, boleh yang terhubung dari luar negeri.
Bukan luar nagreg ya, luar nagreg di Garut. Dari luar negeri, siapa yang terhubung? Baik, kita tahan sebentar teman-teman sekalian. Sekarang kita buka sesi diskusi dulu untuk yang bertanya. Barusan saya bertanya, untuk sekarang ada yang bertanya. Ya, saya perkenankan teman-teman sekalian kalau ada yang mau disampaikan, boleh raise hand atau boleh angkat tangan, admin nanti menyampaikan kepada kami. Dipersilakan. Ada yang ingin mengonfirmasi pembahasan yang telah kita kaji? Baik, siapa itu? Yang sudah bertanya dan sudah punya kesempatan sebelumnya, berikan dulu kesempatan kepada yang lain dulu, yang belum sama sekali. Silakan, ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Confirm ya? Baik, kalau tidak ada, kita akan coba lanjutkan dulu. Berarti dipahami kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya anggap sudah siap untuk ujian. Nah, jadi nanti kita akan berikan ujian tertulis dan semua wajib ikut ya. Baik, itu siapa? Ada yang angkat tangan? Baik, ikhwan dulu, ikhwan. Tidak ada ikhwan? Ikhwan dulu ya. Nanti satu-satu, setelah ikhwan baru masuk ke akhwat. Ada Ridwan, siapa? Silakan. Bismillah, Pak Ridwan dari Banten. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Pak Ridwan, Bantennya di mana? Di Cilegon. Alhamdulillah. Cilegonnya di mana? Di Palem atau di mana? Ya, dekat-dekat Palem. Dekat-dekat Palem. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Ridwan. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian dalam beraktivitas, kesehatan dan bimbingan terbaik insyaallah. Dan semoga keluarga disehatkan, juga kita semua yang terhubung di kesempatan subuh kali ini. Silakan, ada yang mau disampaikan secara singkat dan padat? Ya, mengenai Nabi terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah Muhammad Rasulullah SAW. Terus kaitannya dengan menjelang hari akhir, kan ada Nabi Isa turun, seperti itu. Bagaimana memahami hal ini, Ustaz? Terima kasih, jazakallah khair. Baik, Allah ya barik fikum. Pertama, tegas disampaikan bahwa Nabi terakhir yang menyampaikan risalah sebagai penyempurna, penutup, yang mengonfirmasi semua risalah-risalah yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Bahkan semua Nabi dan Rasul diambil komitmen untuk bisa menguatkan risalah kenabian Muhammad SAW ketika kalau mereka semasa dengan Nabi Muhammad. Itu semua sudah komitmen. Pertama saya urutkan dulu di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 81. Ya wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum ala wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Yang pertama, Allah mengonfirmasi kepada semua nabi dan rasul, jika memang kalian bersamaan, ya Allah Maha mengetahui bersamaan dengan siapa. Tapi ini untuk menetapkan komitmen para nabi dan rasul yang nggak boleh bermaksiat kepada Allah. Kapanpun mereka sezaman dengan rasul yang terakhir, mereka harus support, mereka harus menolong, bagaimanapun situasinya. Ya kan? Nah, nanti semua nabi dan rasul menyampaikan pesan kepada umatnya, kepada anak cucunya, kepada generasinya. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah supaya nabinya lahir di tempat tertentu. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah memohon kepada Allah, tercatat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kan? Kemudian wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon lahirkan, hadirkan nabi terakhir penyempurna itu, ya kan? Di dekat Ka'bah ini. Ya, nabi yang lahir dekat Ka'bah di kalangan masyarakat sekitaran, nanti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu 29 ya generasi setelah generasi Nabi Ismail. Jadi masih agak panjang jauh. Setelah itu semua seperti tadi saya katakan, Nabi Rasul berkomitmen. Pokoknya kalau mereka sezaman akan menolong, kalau belum sampai diwariskan informasi itu. Terus sampai ke Nabi Musa juga mewariskan, ya sampai ke Nabi Daud, Sulaiman, terus semuanya diwariskan. Sampai ada di Taurat itu tertuliskan dan diinfokan. Karena itu orang Yahudi berharap kepada Allah, mereka banyak bermohon supaya Nabi terakhir yang datang itu dari kalangan Yahudi. Kan? Mereka sangat tahu tandanya disebutkan seperti apa. Seperti di Al-Baqarah ayat 146. Ya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Semua orang-orang yang diberikan kitab itu lewat nabinya mengetahui. Jadi di setiap kitab itu tertuliskan. Di Taurat, di Injil. Bahkan tegas di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 157 ya sampai 158 ya.
alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyya alladzina yajidunahu maktuban ya fit Taurati wal Injil, yaitu mereka mengikuti seorang nabi yang ummi, disebutkan nabinya ummi, ada tanda kenabian di antara dua punggungnya, disebutkan kemudian ayahnya meninggal dunia saat dikandung, tertuliskan di Taurat sampai di Injil. Itu diwariskan. Sampai ke era Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau kemudian diutus pun, ya umatnya menyangka ini Nabi yang terakhir. Maka Nabi Isa mengonfirmasi, bukan. Nabi Isa kasih kabar gembira, bukan saya Nabi terakhir, tapi nanti Nabi terakhir akan punya sifat-sifat mulia, ibadahnya tinggi, gitu kan. Nah, lebih daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Dikonfirmasi di Quran surah ke-61, ya, As-Saff di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, membasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kan? Nanti akan hadir seorang rasul dengan sifat-sifat yang mulia, ibadahnya tinggi, ya disebut dengan Ahmad. Jadi disebut semua sifat. Kalau Nabi sebelumnya nama zat, rata-rata Nabi yang terakhir nama sifat yang menyempurnakan semua sifat-sifat Nabi sebelumnya. Muhammad sifat sosialnya, Ahmad pengabdiannya kepada Allah, Al-Kafi sempurna, kemudian semua yang dibawa, Asy-Syafi mencakup semua hal yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Komitmennya yang disampaikan. Sampai kemudian beliau meninggal. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase-fase terakhir seperti yang Anda tanyakan tadi, tanda-tanda kemudian kiamat terjadi dan sebagainya, maka Allah tetapkan. Ya, apa di antara ketetapan itu? Ya, di antaranya ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar yang berakhir semua, mengonfirmasi semua kehidupan berakhir, selesai kan, maka Allah kemudian berkehendak memberikan tanda yang terbesar di antaranya dengan turunnya Imam Mahdi itu selesai. Nabi Isa alaihissalam kemudian termasuk yang dibangkitkan. Yang pertama diberikan kemudian satu konfirmasi untuk menyempurnakan atau memberikan konfirmasi kesempurnaan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa itu datang bukan membawa risalah. Ya, ini yang kita yakini, bukan membawa risalah penutup. Jadi bukan nabi terakhir, tapi mengonfirmasi kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, dan ini yang paling penting dicatat, membebaskan beliau dari tuduhan yang disangkakan kepadanya, sehingga ringan saat dibawa nanti kepada Allah saat di hari kiamat. Apa tuduhan yang disangkakan kepada Nabi Isa? Yaitu menolak, ya, klaim yang dipertuhankan kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi, ya, di antara kalangan nabi dan rasul yang dipertuhankan oleh sebagian kalangan hamba. Maka beliau kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tanda kehidupan berakhir, ya, kemudian selesai setelah itu mengalami kebangkitan yang pertama, dibangkitkan oleh Allah untuk mengonfirmasi bahwa Nabi Muhammad risalahnya benar, membebaskan beliau dari tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada beliau. Jadi beliau akan datang, ya, kemudian mengonfirmasi saya bukan Tuhan, lalu disampaikan menghancurkan hal-hal yang disimbolkan sebagai hal yang menuhankan beliau, lalu mengonfirmasi kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sebagai komitmen beliau atas apa yang dibangun, kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala saat diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul. Jadi di situ nanti fungsinya pertama akan membebaskan dari tuduhan dirinya, saya bukan Tuhan, saya hanya seorang nabi, seorang rasul, saya menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini jelas bukan ingin menunjukkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak membawa syariat. Jelas ya? Jadi para nabi itu membawa syariat, hukum sesuai dengan umat di zamannya. Nabi Muhammad membawa risalah, syariatnya sampai dengan ke akhir zaman. Begitu akhir zaman selesai kehidupan, ya, tersisa orang-orang yang kurang bagus, kurang baik, nggak beriman, dan parah kemudian tingkat maksiatnya. Itu titik terakhir berakhirnya kehidupan. Di titik itulah kemudian Allah memberikan sinyal kebangkitan yang pertama, kan? Nabi Isa alaihissalam untuk diberikan sementara waktu untuk mengklarifikasi, ya, sampai kembali kepada Allah. Makanya nanti saat kembali kita baca di surat kemudian Al-Maidah, ya kan? Kemudian juga nanti dikuatkan di surat Maryam dan turunan-turunan surah yang lainnya akan dikonfirmasi. Hei Isa alaihissalam, itu kan, sampai di Ali Imran juga sebelumnya disebutkan, ya. Di Ali Imran, di Al-Maidah nanti ada juga, di surat Maryam juga ada juga. Akan disampaikan, diklarifikasi, apakah kamu yang mengatakan kepada umat manusia, ambil saya sebagai Tuhan bersama ibu saya, kan, jadikan saya dengan ibu saya sebagai Tuhan. Ya, maka Nabi Isa akan menyampaikan, ya Allah, itu kan, engkau menjadi saksi saat aku hidup. Aku berikhtiar menyampaikan begini, dan sebagainya. Dan sedangkan setelah aku meninggal, aku tidak tahu lagi, dan kau yang maha mengetahui dengan itu semua. Ya kan? Nah, maka dari situlah kemudian ada konfirmasi, dan beliau sudah menyampaikan, dan sudah mengklarifikasi, dan sebagainya, sehingga Allah memberikan pembuktian saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu urutan yang saya sampaikan supaya kita memahami secara terukur dari awal sampai dengan akhirnya. Adapun jawaban singkat dari pertanyaan Anda, Nabi Isa ketika diturunkan bukan membawa syariat baru. Jadi bukan nabi setelah Nabi Muhammad, ya, tapi mengonfirmasi kebenaran syariat Nabi Muhammad dan mengklarifikasi tuduhan yang disampaikan kepada beliau bahwa beliau dipertuhankan. Kira-kira demikian Pak Ridwan dari Banten. Bisa dipahami dengan baik? Alhamdulillah.
Baik. Jadi Nabi Isa itu ini yang paling menarik juga. Setiap nabi itu punya mukjizat tersendiri, ya. Nah, di antara mukjizat Nabi Isa itu terkait dengan kehidupan dan kematian, kelahiran dan kewafatan. Jadi beliau lahirnya istimewa, kan? Wafatnya juga istimewa. Ya, nanti diberi kesempatan bangkit pertama, klarifikasi juga istimewa juga. Ya, setelah itu kembali lagi semua kepada Allah. Jadi banyak nanti hal-hal yang istimewa dan ini biasa dalam dunia mukjizat, ini biasa. Justru kalau kemudian tidak terjadi demikian, dipertanyakan kerasulannya, dipertanyakan mukjizatnya. Jadi nggak usah terlalu aneh-aneh dengan segala sesuatu yang terkait dengan aspek keimanan. Iman itu kan yakin tanpa ragu, ya kan? Sedangkan mukjizat itu di luar batas-batas kebiasaan. Jadi kalau muncul sesuatu, kita jangan katakan kok begini, kok begitu. Emang harus begitu, karena itu di luar kebiasaan. Kalau bukan begitu, bukan nabi, bukan rasul namanya. Ya, Nabi Muhammad SAW membelah bulan, ya kan? Keluar air dari tangannya. Banyak mukjizatnya. Al-Quran yang sangat luar biasa. Isra dan Mi'raj itu kan di luar kebiasaan. Nabi Musa tongkatnya dipukul, laut terbelah gitu kan. Ya itu biasa saja gitu hal yang demikian. Tapi yang luar biasanya adalah ketika tanda itu muncul, ya di akhir-akhir kehidupan itu tandanya sudah selesai kehidupan kita di alam dunia ini dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang beriman insya Allah akan diwafatkan sebelum kejadian-kejadian besar. Ya, kecuali nanti yang akan terlibat, misalnya terlibat dalam pembebasan Al-Aqsa, terlibat perjuangan bersama Imam Mahdi, itu kan, dan lain sebagainya sampai kehidupan berakhir, sampai semua selesai dan kita mohon pertolongan kepada Allah setiap waktu supaya kita diselamatkan dalam keadaan iman. Ya, demikian Pak ya. Baik, sekarang saya tanya balik untuk mengonfirmasi jawaban yang saya sampaikan. Baik, Pak Ridwan, kalau Nabi Muhammad itu rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, lantas bagaimana statusnya Nabi Isa alaihissalam ketika Allah turunkan, ya kan, untuk menjadi satu gambaran penutup kehidupan, ya, sekaligus mengonfirmasi kebenaran risalah Nabi Muhammad, ya, sekaligus juga untuk mengklarifikasi tuduhan yang disampaikan kepada beliau sebagai Tuhan. Apakah itu bisa dikatakan nabi yang terakhir juga? Oh, tidak. Tidak, baik. Karena Nabi Isa ada sebelum Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi ini hanya bukan nabi baru istilahnya. Baik. Jadi syarat seorang itu dikatakan datang sebagai nabi baru itu apa diantara syaratnya? Nabinya baru, ajarannya baru, risalahnya baru. Baik, bagus sekali. Jadi sesuatu nabi baru dikatakan baru kalau dia membawa syariat yang baru. Jelas ya? Namanya syariat. Kalau dia membawa syariat yang baru kepada umat yang baru, baru dikatakan nabi baru. Jelas ya? Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah di masanya membawa syariat untuk kaumnya. Ya, Bani Israel di kalangannya. Jadi terbatas di situ saja, Pak. Ya, di wilayah Palestina, di distrik tertentu itu pun di Palestinanya. Ya, jadi kalau nyampe ke Indonesia kejauhan sebetulnya gitu kan. Jadi di masa itu di lokal, regional. Kemudian disempurnakan masa Nabi Muhammad SAW. Baik, bagus sekali. Di Nabi Isa tidak diklaim sebagai rasul setelah Nabi Muhammad, tapi rasul sebelum Nabi Muhammad, disempurnakan oleh risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak datang membawa syariat baru, tapi juga mengonfirmasi, ya, bukan menyempurnakan ya, tapi mengonfirmasi karena risalah Nabi Muhammad sudah sempurna. Ingat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam belum sempurna, ya kalau non muslim wajar belum kenal. Tapi kalau ada orang Islam mengatakan demikian, itu dipertanyakan keislamannya. Ya. Baik, demikian. Jazakumullah khair Pak Ridwan. Mohon tadi ayat teman-teman sekalian yang terhubung termasuk di YouTube, apa yang tadi saya sampaikan dari uraian awal di Ali Imran sampai kemudian ke Al-Baqarah, ke Al-A'raf sampai ke Nabi yang terakhir, ini pertanyaan yang sangat bagus dan bisa dikonfirmasikan karena nanti ada bagian-bagian tertentu yang dijadikan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa menggoyang ya keimanan kita, itu kita pelajari dengan baik sehingga kita bisa pertahankan menjawab dengan argumentasi yang benar. Ada yang lain? Silakan. Bismillah, akhwat sekarang. Faddali. Ada dari akhwat? Ya, silakan. Siapa itu? Yang angkat tangan. Boleh langsung admin? Saya tidak melihat. Langsung aja. Diinfokan kepada kami. Siapa? Dari Yulia. Ibu Yulia. Ibu Yulia. Silakan. Ibu Yulia dari mana? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz. Baik, silakan. Sebelumnya kan kakek saya seorang mualaf. Alhamdulillah. Tapi dia selama hidupnya
kurang mengerjakan tentang ajaran Islam dan sekarang sudah meninggal. Bagaimana cara saya untuk mendoakan supaya doa saya tersampaikan kepada beliau dan saudara-saudara saya yang belum mualaf bisa mengenal agama Islam lebih baik. Baik, yang pertama izinkan saya turut mendoakan semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman yang terbaik, dan Masya Allah di penghujung sebelum akhir kehidupannya diberikan hadiah terindah ya untuk mendapatkan kembali bagian dari fitrah yang mulianya. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik dan memberikan juga gambaran-gambaran kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan dan inspirasi terbaik untuk kita semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan beberapa isyarat kuat di dalam Al-Quran terkait dakwah di lingkungan keluarga dan juga secara umumnya akan risalah-risalah keislaman yang indah yang bisa menjadi inspirasi dan contoh kebaikan yang melahirkan hidayah. Pertama, bisa kita lihat dulu di Quran surah ke-31 Luqman. Sudah ayat 14 sampai dengan ayat ke-15, itu kan? Quran surah Luqman ayat 14 sampai dengan ayat ke-15. Di paling kiri sebelah atas di mushaf standar ya. Yang ada wasainal insana biwalidayhi ihsana gitu kan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, terus sampai ke bawah kan, sampai ke 15 kita temukan nanti wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Perhatikan kalimatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini sangat menarik sekali. Al-Quran memberikan kesan kepada kita bahwa jika di dalam kehidupan berkeluarga ya, jika dalam kehidupan berkeluarga terjadi perbedaan keyakinan. Ya, sebagai contoh cepatnya Anda alhamdulillah muslimah, ya kan? Jadi muslim, kakek juga muslim, tapi ada sebagian misalnya yang belum bersyahadat, ya kan? Maka apa yang dapat ditampilkan? Dalam kehidupan dunia, konteks kehidupan dunia, ya seperti kita bermuamalah, bersosial dan sebagainya. Baik itu situ contohnya kepada kedua orang tua, bahkan bila pun kedua orang tua misalnya belum berislam, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah tampilkan segala hal yang terbaik dalam bersikap. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di situ menggunakan kata ma'ruf. Ma'ruf itu tingkat kebaikan ketiga. Ya, setelah thayyib, khair, ma'ruf. Ya, kemudian yang keempatnya ihsan, kelimanya saleh. Kan? Nah, thayyib itu kebaikan secara fisikal. Jadi kalau kita baik dari segi kesehatan, baik dari segi makanan, macam-macam yang menguatkan tubuh itu disebut thayyib namanya. Makanya kita saat diminta makan, makannya halalan thayyiban. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei seluruh manusia, itu kan makanlah yang kau bisa nikmati di muka bumi ini, dapatkan dengan cara yang benar, lalu konsumsi dengan itu segala yang menyehatkan tubuh baik secara fisik. Kemudian yang kedua khair. Khair itu sifat-sifat. Ya, sifat kejujuran itu sifat, kesabaran itu sifat, gitu kan? Kuntum khaira ummatin, kalian tuh umat yang terbaik, gitu kan? Punya sifat-sifat mulia. Jadi kalau ada orang lain jujur, kita harus lebih jujur. Ada orang lain sabar, kita harus lebih sabar. Demikian seterusnya. Nah, kalau sifat itu dipraktekkan dalam bentuk sikap, ya, jujur itu sifat. Tapi kalau kita misalnya diprovokasi untuk berdusta, kita pertahankan kejujuran. Disogok, kita menolak dengan cara yang baik. Itu ma'ruf namanya. Ma'ruf. Dan khair sering disandingkan dengan ma'ruf. Seperti Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, bersikap dalam kehidupan berkeluarga itu menggunakan kata ma'ruf di Qur'annya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam urusan dunia, kan tampilkan akhlak kalian yang terbaik dengan bersikap. Jadi caranya sekarang kalau Anda menginginkan yang pertama, saya ingin jawab yang kedua dulu ya. Relasi dengan keluarga yang belum beriman, ya, Anda berharap ingin jadi mu'alaf, ingin muslim, ingin muslimah dan sebagainya, maka tunjukkan akhlak yang baik. Ya, sebagai bagian dari keislaman. Ada makanan masak bagi, kan? Ada rizki dibagi, ada sakit dijenguk, kan? Dan sebagainya. Sehingga nanti di situ muncul ya satu perasaan kebenaran tentang risalah Islam. Ketika Anda ditanya, ya kamu kok bersikap seperti ini, perhatian begini, dan sebagainya. Ya nanti Anda bisa sampaikan bahwa alhamdulillah Islam yang mengajarkan saya begini, menjenguk saat ada yang sakit, apalagi ini saudara, membantu, ya, saling mensupport dan sebagainya. Itu yang ditampilkan. Dan itu gambaran dari pertama kali dipraktekkan Nabi. Itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu kemuliaan yang tampil, yang hadir lewat hasil dari pendidikan ibadah. Ya, kalau dari pengetahuan disebut dengan adab, kalau dari ibadah disebut dengan akhlak. Maka para ulama seringkali memberikan contoh kepada kita dari ajaran Nabi, akhlak itu yang didahulukan. Dan dengan akhlak tampil kebenaran Islam. Ya, saya kalau bicara begini, mungkin boleh jadi sedikit yang melihat, kan? Dibandingkan dengan orang yang bersikap dengan akhlak.
Ya, orang yang banyak bicara belum tentu orang bisa mengenal Islam dengan baik. Tapi ketika orang bersikap yang mulia, saling menolong, yang bagus, itu dakwah yang sangat efektif. Karena itu ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bermohon kepada Allah dengan 4 permintaan, Allah jawabnya 5. Tapi yang menarik susunannya yang berubah. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta 4 kan, Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab, hadis, itu kan, wal hikmah, wa yuzakkihim akhlaq, tazkiyatun nafas. Ya innaka antal azizul hakim, dijawab di Al-Baqarah ayat 151. Perhatikan jawabannya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Akhlak itu nomor 2. Setelah wahyu turun, risalah turun, kita meluk Islam, akhlak itu yang pertama ditampilkan. Nah, jadi kalau Anda berharap tadi ya ada saudara-saudara yang mengikuti jejak kakek dan sebagainya, memeluk Islam dengan baik, ya. Yang pertama, tampilkan akhlak yang mulia, hubungan dengan mereka dalam urusan dunia, bukan dalam urusan ibadah. Ya, ibadah masing-masing, toleransinya lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak perlu kita toleransi ikut-ikutan, tidak. Ya, disaling menghormatinya, jangan mengganggu, ya, dibiarkan dan sebagainya, saling menghormati. Urusan dunia kita support. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah untuk melembutkan hati, kita berdoa. Ya Allah, dia keluargaku, saudaraku, saudariku, ya Allah kami bersama di dunia, ya Allah bermain sama-sama, bercengkrama sama-sama, jangan pisahkan kami di akhirat. Minta sama Allah berikan hidayah yang terbaik, seperti Engkau berikan hidayah kepada Umar bin Khattab ketika Rasulullah berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kami, ya Allah, seperti Engkau berikan hidayah kepada ibunya Amr bin Yasir ketika anaknya berusaha untuk menjadikan ibunya dapat hidayah dan sebagainya. Minta, ya, mohon kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang terkait dengan tadi kakek yang telah kembali kepada Allah? Banyak sekali amalan-amalan yang ditunjukkan, ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, isyarat kita bagi orang yang telah meninggalkan kita. Ya, yang pertama apa misalnya? Doa. Doa itu yang paling bagus. Walladzina sabaquna bil iman, ya. Dan Allah anugerahkan kemuliaan-kemuliaan, kekuatan-kekuatan kebaikan, pahala yang melimpah baik bagi kami yang masih hidup ataupun bagi yang telah meninggalkan kami, kan? Nah, itu isyarat dalam doa dalam Al-Qur'an. Kita bisa spesifikkan minta dengan bahasa kita. Boleh dengan bahasa kita. Ya Allah, ya anugerahkan keberkahan kepada kakek saya si fulan, itu kan, terangi cahayanya. Bahkan diajarkan jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu bukan hanya dibacakan dalam salat jenazah. Boleh dibacakan pasca salat fardu kita bacakan. Minta sama Allah, ya Allah rahmati kakek di alam kuburnya, ya Allah berikan cahaya kebaikan. Itu doa. Yang pertama, itu yang kita keluarkan tanpa biaya. Setiap waktu, setiap saat kita sampaikan. Kemudian ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Ya, kita menggunakan risalah takwa. Ya, pesan-pesan takwa yang dijadikan sebagai wasilah untuk apa? Wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Isyaratnya di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan mohonlah dengan meningkatkan takwa itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, di antara peningkatan takwa itu ada yang berdampak pada kita pribadi, ada yang diniatkan untuk orang sekitaran kita, termasuk yang telah wafat. Apa misalnya? Misalnya sedekah. Dengan harta sedekah. Ya, sedekah. Misal kita bersedekah, sifatnya jariyah. Jariyah itu yang pahalanya terus mengalir gitu kan, yang tanpa henti terus itu. Nah, ada berapa banyak turunannya? Banyak sekali. Silahkan Anda bisa tetapkan di beberapa hal. Misal, ada yang dalam bentuk mushaf, kan? Ya, kita punya berapa? 25.000, 50.000, belikan mushaf. Ya, kita belikan, misalnya kasihkan ke penghafal Quran, jadi fasilitas. Begitu dia bacakan, menghafal dari situ, setiap hurufnya itu berpahala 10, mengalir juga bagi fasilitatornya. Anda niatkan dengan sedekah itu, Allah memberikan rahmat kepada kakek saya. Itu ada dalilnya, ada hadisnya. Ya, silakan boleh Anda sampaikan. Nanti ada risalah kurban, kan? Ya, semua sepakat di sini. Imam Syafi'i pun kalaupun ada sedikit catatan dari beliau kalau diniatkan sebelum itu, tapi umumnya nggak ada sekat di situ. Ya, di kurban nanti momentum saat Idul Adha misalnya Anda berkurban, di atas namakan untuk orang yang telah wafat, boleh. Ya, sah itu sifatnya ada. Nanti hadis-hadisnya terkait. Bahkan saya menuliskan buku khusus ya ada terkait dengan itu, pedoman praktis Idul Adha. Kemudian apalagi misalnya ya musim haji atau umrah kan ada badal, boleh silahkan gitu Anda kerjakan itu semua ya. Kemudian diniatkan misalnya yang badalnya untuk kakek yang belum sempat menunaikan ibadah umrah atau haji. Sekarang pelan-pelan disiapkan, saya nabung sekian-sekian untuk kakek dan sebagainya, boleh silahkan
Ya, support yang lebih jauh misalnya sedekah jariyah kan banyak bentuknya, bisa mushaf, bisa ke masjid misalnya ikutan, ya bisa ke madrasah, bisa macam-macam, niatkannya untuk itu. Dan mudah-mudahan jadi risalah-risalah kebaikan insyaallah. Jadi demikian adanya, gitu ya. Nah, ada juga salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ada hadisnya sangat populer sekali, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia gitu kan, bolehkah aku berpuasa untuknya gitu kan, ada yang demikian, kata Nabi boleh, silakan lakukan. Ada. Jadi ini perangkat-perangkat dari takwa yang poinnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan permohonan kepada Allah, dengan itu menjadi wasilah kebaikan untuk orang terdekat yang telah meninggalkan kita, sepanjang syaratnya dia beriman kepada Allah. Ya, sepanjang syaratnya dia beriman kepada Allah. Jadi secara singkatnya Anda bisa mendoakan, kan, memohonkan kepada Allah segala kebaikan, baik itu ampunan-ampunan, rahmat dan sebagainya. Yang kedua, Anda bisa mengerjakan amal soleh yang diniatkan, ya, itu untuk kebaikan-kebaikan almarhum. Tapi ingat, amal solehnya pun terbatas oleh petunjuk Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi jangan kreatif sendiri. Ya, dilihat ada apa saja seperti tadi saya sampaikan. Dalam bentuk harta bisa sedekah jariyah, ya, dalam bentuk amalan yang lain bisa umrah, badal umrah atau haji, bisa puasa. Kalau memang kita melihat bahwa sepanjang hidupnya misalnya ada bagian-bagian tertentu yang belum ditunaikan dari puasanya, boleh diniatkan. Hadisnya ada terbentang sangat luas sekali. Ya, demikian yang saya sampaikan. Nah, semua itu bagian dari hikmah. Ya, apalagi dengan orang-orang yang masih hidup di sekitaran kita. Itu hikmah, menampilkan akhlak itu hikmah. Bertoleransi dalam kebaikan, saling membantu itu hikmah. Maka dihimpun di Quran surah 16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian ya yang bisa disampaikan. Semoga Allah merahmati Anda dan keluarga, kemudian memberikan hidayah yang terbaik, petunjuk-petunjuk kebaikan pada keluarga, dan dibimbing untuk menampilkan risalah keislaman yang indah sampai tiba waktunya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Dapat dipahami? Ya, Ustaz. Baik, jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang lain, akhwat? Silakan. Admin ada? Ada lagi dari akhwat, silakan. Saya tidak melihat secara jelas, nanti admin silakan amati. Silakan pilih salah satu, siapa? Dari Sulawesi Selatan yang belum. Siapa namanya? Ibu Eldawati, silakan. Assalamualaikum. Baik, tafadhali, silakan. Ibu dari mana? Dari Sumatera Selatan? Sulawesi Selatan. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, semoga Allah rahmati ibu dan keluarga, juga saudara-saudariku yang di Sulawesi Selatan. Semoga diberikan bimbingan yang terbaik untuk beraktivitas dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Silakan secara singkat dan padat yang ingin disampaikan. Saya mau bertanya, izin bertanya Ustaz tentang bagaimana menyikapi para ahli nujum, peramal yang kadang ramalannya itu benar Ustaz. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang ada adik-adik saya yang bertanya tentang itu. Iya. Itu baik, terima kasih, jazakallah khair. Baik, ada dua hal yang ingin saya tegaskan. Baik, yang pertama adalah di Quran surah Al-Jin. Ya, Quran surah Al-Jin surah 72. Sudah Bu ya? Nah, itu baca nanti Ibu dari ayat pertama sampai yang terakhir supaya belajar tentang kebiasaan-kebiasaan jin. Dari kul uhiya ilayya, kemudian annahu istama'a nafarun minal jinni, terus bagaimana nanti jin sendiri yang menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh jin dari mulai tingkatan-tingkatan mereka, ada yang beriman, ada yang kafir, ya, dan diantaranya apa, ya, dan diantaranya ada diantara manusia itu yang minta bantuan kepada jin, ya, ada diantara manusia itu yang meminta pelayanan dari jin, bermitra dengan jin, ya, dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Ya, apa perjanjian-perjanjian yang dihadirkan ini macam-macam nanti. Ya, ada yang terkait dengan pribadinya, ada yang terkait pemenuhan kebutuhan, ada yang terkait macam-macam dan berakhirnya maksiat. Bahkan jin sendiri mengatakan fazaduhum rahaqa, itu semua perjanjian itu tipu daya aja, menambah kerugian aja bagi manusianya. Nah, apa yang didapatkan oleh manusia itu, dia berharap mendapatkan informasi-informasi yang bisa disampaikan, curi-curi berita dari langit, gitu kan? Beberapa hal yang terkait dengan takdir manusia ketika akan diturunkan, disampaikan, ditetapkan, gitu kan? Berdasarkan perjalanan kehidupannya, dia mencoba. Atau ada lagi juga yang begini, kan kita ini di dalam kehidupan kita ada pendampingan. Yang saya sampaikan pendampingan malaikat, nanti kita bahas.
ya yang kita sebut sifatnya dengan Raqib dan Atid, nanti itu sifat sebetulnya, tapi menjadi nama bagi sebagian orang. Di surat Qaf nanti kan, dari ayat 16 sampai dengan ayat 18. Walaqad khalaqnal insana, itu kan, kami telah menciptakan manusia kata Allah dengan segala keagunganku, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui lebih dekat apa yang dibisikkan oleh jiwanya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dibandingkan bahkan dengan urat-urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika ada dua malaikat gitu kan yang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi terus. Ya, apa yang dijadikan pendampingan itu? Ya, wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia mencatat segala amal kebaikan, hadir terus menjadi saksi bagi amalan-amalan dia. Dari sini kita sebut Raqib dan Atid, padahal itu sifat tadinya. Nanti saya jelaskan di kemudian hari. Saya ingin tegaskan bahwa ada pendampingan dari malaikat yang mensupport jiwa takwa kita. Sisi lain, ada juga setan yang memberikan bisikan-bisikan, termasuk kalangan jin di dalamnya. Ya, jin. Jin di sini yang disebut dengan qarin. Makanya di dalam Al-Qur'an nanti ada isyarat tentang fasa'a qarina, yang wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, ya, dan di antara kalangan setan itu ada jin. Jin, ingat setan itu sifat ya. Ingat setan itu sifat. Ya, setan itu sifat yang melekat pada diri makhluk, baik benda mati ataupun benda hidup, yang menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah, dari syaitana asalnya. Ya, syatana itu yang menjauhkan dari kebaikan, dari rahmat. Kalau melekat pada seseorang, maka keadaannya disebut setan. Ya, melekat itu bisa kepada benda mati, ya, seperti misalnya benda mati, televisi, handphone, macam-macam yang tak bernyawa. Kalau dengan handphone itu kita terjauh dari Allah, maka saat yang bersamaan punya sifat syaitan. Ya, TV juga demikian. Lihat sinetron, macam-macam, azan nggak peduli, jadi syaitan terprovokasi, ya, digerakkan oleh sisi yang lain, iblis dan pasukannya. Ada juga yang melekat kepada siapa? Kepada yang tak nampak seperti jin atau manusia. Itu yang di surat An-Nas itu. Ya, minal jinnati wan nas. Di antara sifat-sifat setan nanti dibisikkan oleh iblis, kan, untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Nanti ada yang dilekatkan kepada manusia sendiri, diprovokasi, atau kepada jin. Jin ini juga nanti yang dijadikan sebagai sandingan, dia provokasi, qarin. Makanya kita dengar istilah jin qarin. Ya, qarin itu yang melekat, berdampingan. Jadi satu sisi ada malaikat, satu sisi ada qarin, jin yang dimaksudkan. Kalau malaikat disebut sifatnya Raqib dan Atid, ya, kalau jin itu nempel terus, nempel. Jadi boleh jadi kitanya meninggal dunia, jinnya kan masih hidup. Ya kan? Yang terkait dengan yang bersangkutan si fulan. Misalnya kakek nih meninggal, jinnya masih hidup terus gitu kan, beraktivitas yang pernah bersamaan dengannya. Ya kan? Mengetahui keadaannya. Itu yang sering dipanggil-panggil oleh dukun. Dukun, ya, terus yang nggak normal kan paranormal tuh, dan yang lain-lainnya gitu kan, ya, paranormal dan sebagainya, ahli nujum dan sebagainya, itu manggil-manggil yang itu. Ya, ini bapakmu datang nih, kakekmu datang, tiru-tiru pakai suaranya. Kenapa? Karena dia berkehidupan dengan orang yang bersangkutan. Itu jelas, kita punya ayatnya. Ayatnya ada, hadisnya ada dan sebagainya. Karena itu seringkali didatangkan, oh ini benar bapak nih kan, arwah bapak datang dan sebagainya. Ya, seperti yang kemarin-kemarin rame itu dan sudah diberikan reaksi keras ya, bahkan oleh MUI. Jadi saya nggak perlu ikut-ikutan. Ya, yang demikian sudah. Jadi ini yang saya sampaikan, fenomena yang seperti itu dulu lama. Ya, jadi ya kalau saya katakan ahli nujum yang sekarang itu telat sebetulnya. Ya, karena yang kemarin-kemarin udah pada taubat. Sekarang itu telat gitu kan. Ya, yang dari dulu sudah ada, dari sejak zaman Nabi itu sudah ada para peramal, dukun, macam-macam sudah ada dari zaman Nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pun sudah pada ada. Makanya nanti ketika risalah itu diturunkan, di antara yang diperbaiki oleh Rasulullah yang demikian. Ya, yang peramal, yang dukun, yang macam-macam. Bentuknya macam-macam. Ada yang pakai burung disebut tatayur, ada yang undian, ya, disebut dengan azlam, sampai turun nanti Al-Maidah, gitu kan, dan seterusnya. Macam-macam. Jadi sudah ada. Nah, termasuk apa yang disampaikan ahli nujum tadi, sudah disampaikan, jinnya sendiri mengonfirmasi, dan yang menyampaikan Allah kepada kita. Ya, jin menyampaikan bahwa ini antara manusia kalau ada kelihatan yang seperti hebat, bisa meramal, itu kan tebak-tebakan aja, ya. Tebak-tebakan aja sebetulnya. Dia mencoba untuk mengetahui, minta bantuan jin, baik yang masa lalu yang terkait ataupun dia mencoba ingin mengetahui yang akan datang. Kalau Allah nggak berkehendak akan terjadi. Ya, tapi itu ujian bagi kita semua. Tapi yang paling kita catat fazaduhum rahaqa. Kata jin sendiri, orang yang mengambil komitmen dengan jin, ya, bermitra, berpartner, itu hanya akan menambah kerugian bagi dirinya. Ya, kerugian seperti apa? Nah, orang-orang tertentu yang merasakannya langsung. Ya, terikat, hidupnya nggak akan pernah nanti merasakan kedamaian, ketentraman, jadi terus terliputi oleh nuansa mistik, macam-macam, sampai nanti di akhir hidupnya itu yang paling susah. Meninggalnya itu paling sengsara itu. Yang terkait dengan jin dan sebagainya. Jadi jangan terlalu kaget kalau ada yang menyampaikan seperti itu, seperti benar, seperti begini. Itu jauh dari nilai kebenaran yang hakiki.
Ya ingat baik-baik. Jadi kita sudah ada hukumnya, sudah ada kebaikannya. Jadi kaidah dasarnya kalau ada peramal dan sebagainya cepat tinggalkan karena itu bagian dari syirik, ya. Bagian dari syirik dan itu dosa besar. Saya ulang, bagian dari syirik dan itu dosa besar, ya. Bersandar kepada ahli nujum, baik namanya macam-macam, mau itu nama dukun seperti nama lang lama ataupun seperti sekarang misalnya paranormal dengan segala namanya, bahkan ada yang mencoba menyebatkan nama-nama figur keagamaan, ya, seperti kiai atau ustadz atau macam-macam. Sepanjang sekatnya masih ke situ, kita bisa mengetahui tanda-tandanya, ya. Berbicara tentang masa depan begini, nggak pernah kelihatan sholat, nggak ada kelihatan berjalan dengan syariat, itu kan, memberikan benda-benda tertentu, maka yang seperti itu tinggalkan, itu masuk perbuatan syirik. Baik ya, jadi yang pertama, jangan terlalu kaget kalau ada peramal-peramal menyampaikan begini, dia membaca kebiasaan-kebiasaan itu karena meminta tolong, yang minta bantuan bermitra dengan jin, gitu ya, itu yang disampaikan, itu yang pertama. Ya jelas ya. Kemudian sikap kita bagaimana terhadap yang seperti itu? Sangat sederhana. Jinnya sendiri mengatakan, langsung disampaikan dalam Al-Quran, udah, berikan isyarat, tinggalkan, hanya menambah kerugian. Ya, dan berkonsekuensi dosa yang tinggi, terjebak pada kemusyrikan. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan berpengaruh nanti. Ya, amalan-amalan yang lainnya seperti sholat dan lain-lain sebagainya. Itu hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Kemudian yang terakhir, Allah menetapkan langsung jawaban. Ya, menetapkan jawaban. Apa jawabannya? Quran surah ke-31 Luqman, ayat 34. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Sudah? Ada 5 hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapannya, kepastiannya. Ya, dan semua hamba termasuk malaikat nggak diberikan kewenangan. Ya, kalaupun ada itu hanya sebatas ramalan, makanya disebut ramalan bukan kepastian. Ya, perakiraan sifatnya. Perakiraan bukan kepastian. Kalau kepastian kembali kepada Allah. Ya, namanya perkiraan, semua bisa memperkirakan. Akan begini, tergantung tandanya. Ada yang ilmiah, ada yang mistik. Ya, kalau yang ilmiah misalnya seperti cuaca nih. Kita lihat kan ramalan cuaca kan? Perakiraan cuaca. Ya, Bekasi saat ini diperkirakan. Bahasanya diperkirakan, bukan dipastikan. Diperkirakan hujan. Ya, tapi kan Anda nggak menyebut peramal. Dan hebatnya kita memandang biasa saja. Itu biasa saja perakiraan cuaca. Ya kan? Dan kita mempersiapkan diri kan? Karena perakiraan sifatnya. Dasarnya apa? Ilmiah. Ya, jadi ilmiah, oh ini tandanya begini, tanda alam begini, ilmunya ada. Ilmunya seperti ini, tandanya begini, jadinya begini. Ya, jadi kita pun memandang perakiraan cuaca biasa-biasa saja. Kan kita nggak mau nyebut paranormal kan? Ya kan? Karena yang dijadikan acuan itu dasarkan pengetahuan yang dibenarkan. Jadi biasa saja bersikapnya. Ya, nah ada yang menggunakan mistis. Seperti tadi, minta bantuan jin dan sebagainya. Itu kan peramal juga. Cuman peramalnya kan nggak ilmiah. Ya. Peramalnya menggunakan kufriyah, hal mengantarkan kepada kekufuran. Ya, yang ilmiah diperkenankan menjadi ilmu, bukan ramalan sifatnya. Ya, tapi jabaran dari pengetahuan. Tapi sifatnya pun masih prediktif, hal yang diprediksikan, diperkirakan. Nah, adapun yang dilarang yang tadi, hal-hal yang terkait dengan mistis, berbicara tentang takdir, tentang macam-macam, minta bantuan kepada jin, ya itu pun tetap itu perkiraan, bukan kepastian. Jadi jangan pernah meyakini perkataan-perkataan dukun, paranormal yang mengatakan ramalan-ramalan. Dia saja masih meramal, memperkirakan. Artinya dia nggak yakin dengan kebenarannya. Masa dia saja nggak yakin kita meyakininya? Ya. Kalau kemudian terjadi sesuatu, jangan dianggap ramalannya benar. Ya memang Allah sudah menetapkan qadar Allah begitu. Jelas ya? Baik, itu gambarannya sama dengan begini. Ada perakiraan cuaca. Apa Anda akan mengatakan, oh benar nih ramalannya, hebat nih? Tidak. Kan Allah sudah mengatur. Nah, semua tadi yang terkait dengan cuaca, perkataan-perkataan peramal dan sebagainya, Allah sudah tetapkan hukum di Quran surah 31 ayat 34. Perhatikan kalimatnya. Innallaha indahu. Sungguh hanya milik Allah. Ya, indahu pengetahuan segalanya, ilmus sa'ah. Pertama tentang kiamat. Ini puncak yang paling tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung tepikan aja. Jangan anggap, udah. Itu kan buang-buang waktu. Saya dulu waktu 99 itu masih di Garut, masih belajar, ada isu kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Itu ada sebagian yang terprovokasi, terbawa gitu kan, sampai sebagian pasar sepi tuh. Ternyata nggak kejadian. Ya begitu nggak kejadian katanya diundur tahun 2012. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, sekarang udah 2021 gitu ya. Ya kejadian juga. Kemudian wa yunazzilul ghaits, dan mengatur tentang cuaca. Ya, mengatur cuaca, iklim dan sebagainya. Allah yang menetapkan dan menggunakan kalimat yunazzil bukan yunzil. Itu ada hikmahnya tertentu. Jadi Allah menetapkan, sudah mengatur, membuat sistem kehidupan.
Ada yang ditetapkan membuat hukumnya sunnatullah fil kaun, jadi diberikan gejala begini sehingga manusia bisa mempersiapkan membaca. Ada yang Allah tetapkan langsung, terjadi ya terjadi begitu. Ya, misal yang pertama apa? Ya, kita baca sekarang ada perakiraan cuaca, diberikan tanda-tanda kalau hujannya ini mungkin terjadi karena mendung begini dan sebagainya, ya kan? Melihat pergerakan-pergerakan dari awan, pergerakan-pergerakan dari angin, dari kebiasaan-kebiasaan. Manusia dari situ belajar, jadi sebuah ilmu disampaikan, itu pun bentuknya masih perakiraan. Allah tetapkan. Kadang-kadang kan dari, mohon maaf ya, kelihatan mendung, nggak hujan. Cuman terbawa saja untuk mindahkan awannya. Ya, yang paling menarik kok coba ada hujan untuk hujanin mobil satu aja. Yang lainnya nggak kena gitu kan. Itu Allah yang tetapkan. Ya, dan sebagainya. Jadi semua apa yang terjadi itu Allah sudah membuat sistem. Dengan hikmah tertentu terjadi begini. Adapun para dukun, paranormal, cuman tebak-tebakan aja. Makanya saya katakan bodoh kalau orang percaya sama dukun sama paranormal itu. Kenapa? Karena dia sendiri cuma menebak, meramal saja. Ya kalau betul ya udah ada sistem Allah mengatur, kalau salah yang memang jelas dia nggak bisa. Jadi nggak ada kaitan dengan kehebatan peramal tuh nggak ada. Yang pertama nambah dosa, dia kerjasama dengan jin, curi-curi berita. Jin pun ketika mengambil berita itu belum tentu benarnya. Belum tentu benarnya. Jadi semuanya, makanya jin sendiri mengatakan fazaduhum rahaqa, cuma nambah kerugian aja. Dianya sendiri dibohongin, jinnya juga tebak-tebakan, dukunnya tebak-tebakan. Jadi yang tidak tepat itu manusia yang percaya. Itu yang bahaya. Ya kan? Baik, jadi ini gambaran perbandingannya. Kemudian setelah itu apa? Wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui tentang segala kejadian yang berlangsung dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tentang kejadian yang akan terjadi berikutnya. Kita nggak ada yang tahu. Itu milik Allah semua. Milik Allah. Allah yang tetapkan. Ya. Jadi ketika Allah perintahkan malaikat turunkan hujan di sini. Malaikat begini gitu kan, atau Allah tetapkan langsung. Kun fayakun, jadi dan sebagainya. Nah, ketika Nabi menyampaikan, ketika Allah turunkan, perintahkan dari aras turun tuh. Perintah, tuh malaikat mau kerjakan. Ada jin-jin yang berusaha ingin mencoba mendapatkan berita itu, mencuri-curi. Ini yang dijadikan kemudian syihab raqabah. Ya, ada yang dari langit tuh kayak petir, kayak macam-macam dan sebagainya. Itu dalam tinjauan keimanan kita, salah satu informasi dari Al-Quran, adalah apa yang diberikan ya oleh hukum yang Allah tetapkan untuk mengusir para orang jin-jin yang berusaha mendengar berita-berita dari langit yang diturunkan kepada para dukun-dukun itu. Itu sudah ada beritanya, dari hadis, dari Quran sudah ada semua. Tapi tetap apa yang mereka mau sampaikan pun kepada para dukun, paranormal tadi, itu sifatnya hanya prasangka saja. Prediksi. Yang kemungkinan ada kebenarannya kalau memang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Ada sesuatu, karena hukum-hukum yang terjadi. Mereka cuma nebak-nebak, sama dengan kita nebak sekarang. Ya, nanti kayaknya besok mau begini. Bisa jadi, bisa enggak. Apakah kalau kemudian seseorang memperkirakan terjadi beberapa hal, ingin menetapkan bahwa dia orang hebat? Belum tentu. Ya, jelas ya. Nah, karena itu termasuk yang terakhir, yang kelima, tadi satu adalah tentang hari kiamat, kedua tentang pengaturan cuaca atau iklim, yang ketiga tentang kejadian berlangsung di alam rahim, yang keempat kejadian yang akan berlangsung selanjutnya, yang kelima adalah tentang kematian. Ya, kapan dan di mana kamu akan wafat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kapan dan di mana kamu akan wafat. Itu kita nggak ada yang tahu. Ya, karena itu di kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau pun kemudian, nah ini ditetapkan Allah telah meninggal dunia, dalam tongkatnya beliau bersandar. Ya, apa yang terjadi? Jin gak ada yang tahu. Anda bayangkan. Dan jin pada masa itu lebih kuat dibandingkan dengan paranormal ataupun jin-jin yang ada sekarang. Bayangkan Nabi Sulaiman mengendalikan jin, menugaskan para setan-setan kalangan jin untuk bekerja, bangun mihrab sebagai peperangan dengan provokasi setan yang ada gitu. Bangun ini, ya siapkan untuk ibadah. Ya, apa respon yang ada pada mereka ketika mengetahui Nabi Sulaiman meninggal? Ya, kalau kami tahu Sulaiman meninggal dari dulu, kami tentu tidak akan meneruskan pekerjaan ini. Ya, artinya apa? Mereka pun nggak tahu tentang kejadian itu. Jadi hanya menduga saja. Ya, jadi di sini terjadi jahlun murakkab, tingkatan kebodohan yang meningkat gitu ya. Yang pertama, jinnya juga cuma tebak-tebakan, prediksi. Dukunnya juga minta bantuan jin yang tebak-tebakan, dukunnya main prediksi juga. Terus kenapa manusia harus bersandar kepada sesuatu yang tidak pasti? Kenapa nggak menyandarkan kepada Allah yang pasti yang telah mengatur semua hukumnya? Ya, saya kira jelas ya. Semua paham ya. Jadi kalau Anda mau menanggapi yang seperti itu, Anda bisa sampaikan kebiasaan ini dari dulu sudah ada, kesimpulannya demikian, gitu kan? Nah, Anda sampaikan juga, ini sifatnya kan prediktif. Hanya memprediksikan yang belum benar apa adanya, sama aja dengan perakiraan cuaca, gitu kan? Cuman bedanya yang ini diperbolehkan karena dasar pengetahuan, yang ini hanya dasar sifatnya yang dilarang oleh agama. Ya, dasar tebakan yang melahirkan sifat bisa penyimpangan dari segi akidah. Jelas ya? Saya kira sudah panjang lebar saya sampaikan tadi. Ya, sudah jelas, lebih baik tinggalkan yang semua itu. Toh semua yang tadi disampaikan tidak akan mengubah apapun dari takdir kehidupan kita. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kita.
Baik ya. Jadi nanti dibaca lagi dari perbuatan-perbuatan itu disimpulkan nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Itu nasab ilmunya tuh. Para jin, para dukun yang memprediksikan, yang suka mengoyak kehidupan rumah tangga, yang macam-macam, prediksikan ini dan itu disebutkan nasab ilmunya oleh Allah langsung. Mereka belajar dari sini, dari tukang sihir, dari sini, dari ujian, dari sebut, sampai ke masa Nabi Sulaiman dan macam-macam, dan dibebaskan oleh Allah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nabi Sulaiman bukan penyihir, mereka yang belajar sihir, ujian dari malaikat pun ditujukan untuk mendekat kepada Allah, mereka yang menyimpangkan sehingga menjadi ilmu sihir diwariskan, muncul kahin dukun, sahir tukang sihir, dan sebagainya. Kemudian itu jadikan prediksi kerjasama sama jin, tapi tetap, ya, apa di pertengahan kalimatnya? Tidak akan pernah mereka membawa madarat atau apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi apapun yang mereka kerjakan nggak akan pernah mengubah hukum Allah. Jadi kalau mereka prediksikan begini kejadian, ya memang hukum Allah sudah bertetapan begitu. Nggak mereka prediksikan pun kejadian juga. Coba dukunnya suruh diam tuh, nggak usah bicara apa-apa. Kejadian juga begitu. Ya, sama aja. Ya dukun nggak bicara tetap begitu juga. Ya, tapi kalau misalnya dia pun salah, ya memang salah karena dia nggak tahu, karena prediksi. Karena itu, coba ada nggak paranormal yang mengatakan bukan ramalan? Sifatnya kan ramalan. Ramalan itu artinya predictable, cuma prediksi aja. Ya sama aja dengan ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Dia aja nggak bisa memastikan. Kenapa kita harus meyakini bersandar kepada yang tidak memberikan kepastian? Jelas ya? Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam bis-shawab. Demikian, semoga Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Bisa kita jawab dengan 3 pendekatan. Yang pertama, apa yang mereka sampaikan itu sifatnya prediksi, tidak memberikan kepastian. Mereka sendiri tidak yakin, karena itu mereka mengatakan peramal, jadi hanya meramal, memprediksikan, dan mereka berlindung dari kata-kata itu. Yang kedua, kalau kita orang beriman, kita yakin dengan keterangan Al-Quran, itu yang lebih pasti, firman Allah, nanti buka surat-suratnya, sampaikan dari surat Al-Jin, resikonya seperti apa, kemudian Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan ayat 102, kemudian Quran surah Luqman surah 31 ayat 34. Ya kan? Dan hindarkan dari perbuatan yang demikian. Kemudian yang terakhir juga nanti bisa dilihat di surat Al-Hadid ketika Allah menegaskan tidak akan terjadi apapun kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi hindari ya yang seperti itu. Dan saya juga menyampaikan ya kepada orang-orang yang berprofesi atau menjadikan itu sebagai profesi dalam kehidupan, ayo tobat kembali kepada jalan yang baik. Masih banyak pekerjaan lain yang bisa dikerjakan dalam kehidupan ya. Jadi saya menyampaikan sebagai para dukun, para paranormal ataupun apapun namanya, saya menyayangi Anda semua, karena itu cepat ya tinggalkan profesi Anda, cepat bertobat kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Sebelum kita semua kembali kepada Allah, kita semua akan berpulang dan semua akan mempertanggungjawabkan. Anda pun akan merasakan sendiri dan Anda mengetahui dengan pasti apa yang Anda kerjakan. Ya, semua yang Anda kerjakan itu Anda mengetahui, dan apa yang disampaikan Al-Quran pasti terjadi kebenarannya. Karena itu cepat tobat, tinggalkan profesinya, alih profesi kepada yang lain, karena yang lain-lain pun sudah tobat. Yang lain-lain sudah tobat, ya tinggalkan. Demikian saya kira. Terima kasih. Jazakillah khair. Baik, saya kira untuk hari ini itu yang disampaikan. Semoga mendapatkan satu kebaikan, pilihan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dari teman-teman yang lain mungkin ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasikan. Namun demikian, waktu kita terbatas. Ya, saya menyarankan kalau ada sesi pengayaan mungkin akan lebih bagus Anda tuliskan dulu. Nah, kemudian dikirimkan ke admin, ya, admin nanti akan memprint out. Jadi saya tinggal bacakan sehingga waktu kita agak terhemat nanti, ya, bisa langsung dibacakan, bisa langsung dijawab, ya. Demikian, terima kasih, dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang telah tadi menyampaikan pertanyaannya ataupun juga dalam pengayaan. Saya akan memberikan apresiasi yang nanti kami sampaikan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Nanti akan dinilai dulu, dilihat, dan kita akan berkoordinasi ya di daerah-daerah tertentu seperti tadi dari Papua dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kami menyiapkan satu skema yang bisa mensupport kegiatan pengajaran dan dakwah yang teman-teman lakukan ya di daerah-daerah khususnya yang tertentu. Semoga Allah merahmati kita, memberikan satu pendampingan berkehidupan untuk kita semua dengan cara yang baik. Dan semoga Allah menjaga ketertiban, kedamaian, kerukunan di antara kita semua, dan juga menilai kita sebagai hamba-hamba terbaik sampai berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain, ulama lain yang lebih baik dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah wawasan kita. Insyaallah
Kita berjumpa esok hari. Yang belum mengaktifkan akun, silahkan langsung diaktifkan akun Mira-nya. Kemudian juga yang belum bergabung dan berminat untuk bergabung, silahkan dikonfirmasikan ke admin sehingga dengan itu mendapatkan satu sistem pembelajaran yang terukur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.